Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya dalam video belajar gitar untuk pemula. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara memilih senar yang tepat untuk gitar kita masing-masing. Terkadang ketika kita membeli sebuah gitar dan mengalami mungkin senarnya putus atau korosi, terkadang kita bingung bagaimana kita harus mengganti senar kita. Kita harus memilih senar yang mana, senar yang jenis apa. Sehingga kita terkadang sering bertanya-tanya, senar seperti apa sih atau senar yang kayak apa sih yang cocok untuk gitar kita. Nah, di sini saya akan membuat videonya beberapa penjelasan mengenai bagaimana cara memilih senar. Ada banyak sekali merek di sini, saya tidak mempromosikan satu merek tertentu atau satu brand tertentu, melainkan kita harus menyesuaikannya dengan gitar kita masing-masing dan membelinya sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terlalu berlebihan dan nyaman untuk digunakan. Karena senar yang bagus jika dipasangkan pada gitar yang biasa saja atau gitar murah atau gitar pemula, itu hasilnya tidak maksimal tentunya karena tidak sesuai dari ukurannya, mungkin dari jenis bahannya, mungkin dari jenis gitarnya juga berpengaruh seperti itu. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa poin bagaimana cara memilih senar gitar yang tepat untuk gitar kita masing-masing. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Yang pertama tentu saja yang harus kalian ketahui yaitu mengetahui jenis dan kualitas gitar kalian. Nah, kalian bisa mengetahui jenis dan gitar kalian di video ini, jenis-jenis gitar di channel kami juga. Linknya ada di pojok kanan atas ini. Nah, kalian bisa klik link yang itu untuk mengetahui jenis-jenis gitar dan mengenai kualitas gitar, yaitu sesuai dengan deskripsi bahan gitarnya, terus kemudian harga gitarnya berapa. Nah, jadi pastikan kalian kan membeli gitar dengan harga yang berbeda-beda tergantung budget dari kita masing-masing. Mungkin saya pakai yang murah, kalian pakai yang mahal, atau sebaliknya. Seperti itu kan bisa saja terjadi. Nah, jadi ketika kita membeli senar, alangkah baiknya kita sesuaikan dengan jenis gitar kita. Apakah akustik gitar, ataukah elektrik, ataukah gitar dreadnought gitar, atau akustik, seperti itu. Jadi ketika kita membeli gitar klasik ya belilah string yang khusus gitar klasik, jangan sampai keliru. Seperti itu. Terkadang saya di sini kadang suka menemukan ada orang yang membeli gitar klasik tapi ingin dipasang steel string, padahal gitar yang seperti itu sudah ada, yaitu dreadnought gitar dengan bodi seperti gitar klasik namun dengan steel string, tidak dengan nylon string. Yang kedua yang harus kalian ketahui yaitu jenis-jenis senar dan bahan dari senar tersebut. Di sini ada beberapa jenisnya, ada beberapa bahan. Jika kalian pernah melihat senar dengan merek Elixir, di sana ada beberapa tipe, ada polyweb dan nanoweb kalau tidak keliru, terus yang satunya lagi saya lupa apa. Nah, itu kenapa kok feel-nya berbeda-beda ketika dimainkan, karena bahan dasar dari stringnya juga berbeda. Itu alasannya kenapa di senar Elixir itu ada beberapa tipe. Jadi yang membedakan tipe yang satu dengan yang lain meskipun ukurannya sama dan terlihat seperti sama, tapi bahan untuk membuatnya itu yang berbeda. Nah, tentu saja yang harus kita perhatikan sebelum mengetahui bahan-bahan dari stringnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu ukuran-ukuran yang kita perlukan. Misalnya gitar kalian adalah gitar pemula, alangkah baiknya menggunakan ukuran 0,09. Nah, jika mungkin kita mempermudah menyebutnya senar nomor 9, seperti itu saja ya. Nah, jika untuk gitar yang mungkin lumayan bagus atau gitar yang medium, kalian bisa menggunakan nomor 10, 11, atau 12. Nah, apa sih perbedaannya dari string tersebut? Semakin tinggi nomornya akan semakin besar juga diameter stringnya, diameter senarnya. Jadi ketika dimainkan feel-nya pun akan berbeda. Ketika kita menggunakan nomor 9, kita akan mudah menekannya dan tidak terasa berat.
namun menghasilkan suara yang cempreng kalau misalnya kita bisa bilang ya. Sebenarnya bukan cempreng sih, apa sih? Renyah gitu. Nah, sedangkan jika nomor 10, 11, 12 semakin besar itu nanti suaranya akan semakin bulat seperti itu. Jadi, namun kekurangannya ya feel-nya akan semakin keras dipegangnya. Makanya ketika kita memiliki truss root, kita perlu memutar truss root kita untuk menyesuaikan dengan string yang kita gunakan. Kemudian string yang besar itu pun juga biasanya digunakan untuk melakukan tuning-tuning alternatif tune. Nah, jika kalian ingin tahu alternatif tuning, kalian tetap subscribe channel ini dan saya akan buatkan videonya. Nah, yang berikutnya kita harus mengetahui dari bahannya, dari bahan senarnya. Yang pertama ada senar yang terbuat dari bahan nilon. Nah, senar ini cocok untuk gitar klasik, gitar yang memiliki senar nilon seperti gitar klasik dan juga ukulele. Maksudnya gitar lele, maksud saya. Nah, jadi gitar-gitar tersebut kebanyakan menggunakan nilon string. Jika gitar klasik pasti menggunakan nilon string. Mungkin ada sebagian yang memasanginya dengan steel string, tapi lazimnya gitar klasik menggunakan nilon string gitu. Jadi kalau kalian masih pasang gitar klasik pakai senar baja, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah kalian termasuk yang seperti itu. Saya dulu pernah melakukannya juga. Namun setelah saya mengetahuinya bahwa senar baja dipasangkan pada gitar klasik itu akan merusak gitar tersebut atau merusak komponen gitar tersebut karena kurang sesuai dengan bahan dari dryernya dan juga dari saddle-nya. Yang kedua yaitu senar yang terbuat dari baja dan nikel. Nah, senar yang terbuat dari bahan baja dan nikel akan menghasilkan suara yang renyah dan high end yang tinggi. Nah, senar ini cocok untuk kalian para pemain gitar elektrik mungkin seperti gitaris metal atau gitaris rock gitu. Jadi senar ini cocok untuk memainkan lagu-lagu bergenre metal atau rock seperti itu. Kemudian ada senar brass dan bronze. Nah, senar ini menghasilkan suara yang cerah dan memotong. Nah, sebagai tambahan di sini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai bahan-bahan string yang sering, bahan-bahan senar yang sering diproduksi oleh kebanyakan pabrik-pabrik senar yang ada. Yang pertama yaitu dengan bahan besi tahan karat. Nah, senar ini akan menghasilkan suara yang cerah dan cemerlang. Namun, kekurangan string ini atau kekurangan senar ini yaitu mudah patah. Yang kedua yaitu dengan bahan fosfor. Nah, senar jenis ini akan menghasilkan suara yang hangat. Semakin tinggi kualitas fosfornya, maka akan semakin baik pula kualitas dari suaranya. Yang nomor tiga yaitu dengan bahan nikel. Nah, senar jenis ini akan menghasilkan suara yang hangat dan sedikit usam seperti classical song mungkin ya, seperti lagu-lagu lama. Suaranya mungkin seperti itu. Kelebihan dari senar ini lebih fleksibel dibandingkan dengan senar baja. Yang kemudian ada senar yang terbuat dari perunggu. Senar ini akan memberikan suara yang lebih jelas dan metalik. Dan yang berikutnya yaitu senar dengan bahan tembaga. Nah, senar jenis ini akan menghasilkan suara bass yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu senar berbahan nilon, yang dimana senar ini menghasilkan suara yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh gitar klasik atau gitar lele. Nah, saya rasa itu dia video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Jadi seperti itu. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja dengan gitar kalian, jenis apa, kalian tentukan nomornya, nomor berapa, kalian tentukan bahannya, lihat di deskripsi jika kalian membelinya secara online, senar tersebut terbuat dari apa, bahannya dari apa, jenis senarnya yang mana. Jadi mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Kalau misalnya videonya bermanfaat, kalian bisa tinggalkan like dan tulis di kolom komentar jika kalian masih ada yang belum mengerti. Mudah-mudahan teman-teman kita viewers yang lebih mengerti bisa memberikan penjelasan di kolom komentar juga agar kita bisa berbagi ilmu bersama di
channel ini. Saya Vicky Bastian, sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa.